Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Nanda Putri Dewi. Nama saya Wina Dewi Wijaya dari kelas 12 IPA 1. 75 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Di mana pada zaman sekarang kita bisa hidup dengan tenang dan nyaman berkat para pahlawan yang kita cintai. Nah, bagaimana perjuangan yang dilakukan para pahlawan itu? Penasaran? Tetap ikuti video ini karena akan kita bahas sejarah kemerdekaan Indonesia yang akan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Latar belakang kejadian ini dimulai dari tanggal 6 Agustus 1945, di mana sebuah bom atom dijatuhkan di negara Jepang, tepatnya di kota Hiroshima. Nah, esoknya tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga Dokuritsu Junbicho Sakai diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbinkai. Hal ini dilakukan untuk mempertegas tujuan Indonesia agar segera merdeka. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan lagi di kota Nagasaki, Jepang. Hal ini membuat Jepang menyerah pada Amerika Serikat dan sekutu. Selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus 1945, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta selaku pemimpin PPKI serta Dr. Rajiman Wedjodiningrat selaku mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Saigon, Vietnam. Di sana, mereka bertemu dengan Marsekal Terauchi dari pihak Jepang yang menyampaikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, sayangnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah secara resmi kepada sekutu di kapal USS Missouri. Ternyata ada yang mendengar berita tersebut, yaitu Sultan Syahrir, Pikana, Darwis, dan Chairul Saleh lewat radio BBC. Mendengar berita tersebut, mereka langsung bertemu dengan golongan tua. Nah, mereka menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah secara resmi. Namun, golongan tua masih ragu. Selain itu juga, mereka menyampaikan agar golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaannya. Golongan tua menolak, karena merasa belum matang dan tidak ingin terjadi pertempuran atau pertumpahan darah pada saat proklamasi nanti, karena masih ada tentara-tentara Jepang di Indonesia. Nah, karena golongan muda terus mendesak, akhirnya golongan tua akhirnya setuju untuk pergi ke penguasa militer atau Gunsei yang ada di Indonesia. Namun, kantor Gunsei tersebut kosong, sehingga akhirnya I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta bertemu dengan Laksamana Muda Maeda untuk mengkonfirmasikan kekalahan Jepang. Namun, Laksamana Muda Maeda berkata bahwa dia belum menerima konfirmasi dan instruksi dari Jepang. Keesokan harinya, pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Sudanko Sisky, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lainnya membawa I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini bertujuan agar I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, dan sekaligus untuk meyakinkan mereka bahwasannya Jepang telah menyerah kepada sekutu dan para tokoh perjuangan siap melawan Jepang apapun resikonya. Sementara itu, di Jakarta, golongan muda, Uikana, dan golongan tua, Mr. Ahmad Subarjo, mengadakan perundingan, di mana hasil akhirnya adalah Mr. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka dari itu, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok, di mana mereka ke sana untuk menjemput I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Mengingat bahwa Hotel Des Indes tidak dapat digunakan untuk pertemuan di atas jam 10 malam, maka tawaran dari Laksamana Muda Maeda untuk mengadakan rapat PPKI di sana disetujui oleh para tokoh. Perundingan dan perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah Laksamana Muda Maeda, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 10 WIB malam hari. Nah, perundingan ini dilaksanakan oleh golongan tua, yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh golongan muda seperti Sudiro, B.M. Diah, lalu Sukarni, dan Sariti Melik. Nah, hal ini dilaksanakan dari pukul 2 WIB sampai 4 WIB.
Setelah disetujui oleh seluruh peserta persidangan tersebut, akhirnya Sayuti Melik mengetik naskah teks proklamasi kemerdekaan ini dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini direncanakan dilakukan di lapangan Ikada. Namun setelah memperhatikan keamanan, akhirnya diganti menjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, yaitu kediaman IR Soekarno. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah IR Soekarno pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara ini dihadiri oleh Suwirjo, Wilopo, Gafar Pindokito, Tabrani, dan Trimurti. Pada awalnya, Trimurti ditugaskan sebagai pengibar bendera, tapi ia menolaknya karena menurutnya tugas pengibar bendera sebaiknya adalah seorang prajurit. Acara dimulai dengan pembukaan teks dan disambung dengan pidato oleh IR Soekarno serta sambutan oleh Suwiryo dan Dr. Muwardi yang pada saat itu menjabat sebagai wali kota. Dan pada akhirnya, pengibaran bendera akhirnya diputuskan untuk dilakukan oleh Latif Hendra dan Syukur, di mana bendera Sangsaka Merah Putih dijahit oleh Fatmawati, istri dari IR Soekarno, dan diiringi dengan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Sampai sini saja video kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.